salah satu yang sangat gencar memberikan insentif untuk pelaku usaha kulinernya. Jadi kalau misalnya bisa dilihat sekarang restoran Thailand tuh ada di hampir seluruh negara kayaknya, karena memang kerajaan Thailandnya memberikan insentif untuk pengiriman barang-barang atau bumbu-bumbu Thailand ya, begitu juga dengan dia menaikkan standar chef dan lain sebagainya. Nah ini kan berarti ada upaya komprehensif untuk bisa masuk ke pasar asing melalui tadi ya satu sektor tadi. Nah ini yang menurut saya kita kurang. Jadi kalau 100% diserahkan kepada pelaku usaha, otomatis pelaku usaha kita akan milih ya sudah di dalam negeri saja, buat apa keluar gitu ya. Kalau misalnya resikonya dia nanggung sendiri, modalnya pun dia nanggung sendiri, tidak ada insentif yang diberikan. Sangat menarik ya. Harusnya kita bertemu sejak hari-hari awal nih Bu. Karena bidang jasa ini baru dapat angle ini sekarang. Ibu, kalau misalnya kita harus memperbaiki diri, misalnya ya melalui kami nanti di dalam Stratkom kami mengusulkan banyak perbaikan nih untuk advokasi di sektor produk jasa ini. Apa yang menurut Ibu paling bisa kita garap duluan supaya winning, Bu? Jadi misalnya apa sih specialty-nya Indonesia? Itu intelligence tadi ya? Informasi. Iya, itu betul. Satu, tapi maksud saya sektornya, Bu. Maksudnya gini, untuk Indonesia apa? itu untuk perundingannya sendiri atau bukan, sudah kepada layanan kita yang mungkin bisa dipromot, bisa digadang-gadang, Bu. Indonesia itu sebetulnya kuatnya di mana sih? Mungkin itu bisa jadi quick win-nya gitu. Dari sisi kalau untuk jasa, kalau untuk jasa saya terlalu luas. Enggak, kalau untuk jasa mereka udah tahu, karena kita udah berapa kali mempresent hal itu ya. Kita sudah bikin mappingnya bahkan sektor mana yang bisa diangkat. Saya rasa kalau Kemendak terutama DPPJ itu sudah sangat paham lah apa sektor mana yang diangkat ya, karena kita sudah berikan kajian panjang lebar terkait hal itu. Jadi saya rasa itu kalau untuk itu pemerintah rasanya sudah mengerti sektor mana, terutama Kemendak ya sudah mengerti sektor mana yang diangkat. Tinggal kalau menurut saya itu adalah quick win. Kita sudah petakan sebenarnya quick win-nya untuk sektor jasa yang mana. Jadi isunya bukan di situ sebenarnya. Isunya yang tadi bagaimana sekarang mendorong pelaku usaha kita supaya mereka mau partisipasi. Karena buat apa dilakukan FTA atau buat apa dilakukan ISEPA kalau pelaku usaha Indonesianya sendiri melempem dan tidak mengambil fasilitas tersebut gitu. Oke, kami catat dulu. Asti mungkin ada tambahan? Sebentar Bu, saya sambil ngintip catatan. Mikir. Ibu, kalau untuk ini kita kan mau ngomongin setidak-tidaknya memberikan reformasi atau masukan untuk komunikasinya ya Bu. Komunikasi kan berarti bisa bentuk platform, pertemuan gitu ya, atau bisa juga channel-channel yang lain lah, melalui website, melalui digital gitu. Ibu sendiri gimana melihat overview dari semua channel-channel ini gitu Bu? Apakah sudah cukup? Apakah mana yang perlu dibuat? Sangat baik, tapi sebelum masuk ke sana mungkin perlu duduk dulu terkait itu tadi, karena di dalam setiap perjanjian kan ada yang ofensif, ada defensif ya, yang mana yang kita offer, yang mana yang tidak, yang mana yang masuk yang kita offer dan yang mana yang tidak gitu ya. Nah ini mungkin harus jelas, itu pertama harus sangat jelas supaya tidak ada gini yang saya takut kalau lewat media digital karena itu sepihak kan ya, takutnya pemahamannya itu atau interpretasinya itu nggak didapat secara penuh oleh pelaku usaha. Contoh aja gitu misalnya ya, sekarang Indonesia sudah membuka jasa sektor konstruksi untuk pelaku usaha asing, sekarang banyak sekali dari Cina masuk, ya. Lantas hebohlah terjadi di sini gitu ya, karena melihat misalnya hanya informasi yang ada di platform atau di digital media. Nah ini menurut saya terjadi karena ada informasi yang tidak utuh. Itu pertama, dan kedua tidak diberikan gambaran penuh, agak sulit untuk menampilkan semuanya karena tidak ada dialog. Kalau dikasih tahu lewat dialog, pertama misalnya gini, oh iya dari Cina itu masuk karena memang investasinya investasi dari Cina, misalnya ya, yang dibangun itu memang
pakai uangnya dari sana, sehingga untuk mempertahankan quality mereka memakai tenaga kerja dari China bukan dari Indonesia, misalnya ya, karena dari Indonesia belum memenuhi standar quality mason atau carpenter yang ada atau yang dia minta oleh kontraktor tersebut. Ini kan nggak nyampe. Jadi akhirnya semua pada demo, kenapa sekarang banyak sekali tenaga kerja Cina yang masuk untuk sektor konstruksi. Jadi itu yang menurut saya perlu hati-hati. Saya gini, any kind of avenue is nice. Tapi menurut saya yang paling penting adalah dialog, bukan medianya. Karena itu sangat berbahaya kalau itu tadi media Setengah-setengah yang ya. terjadi sekarang, orang ngebacanya satu tidak utuh atau sangat rawan untuk free interpretasi. Ya. Oke Bu, jadi penguatan di hal tadi substansi juga gitu ya, intelijen, kemudian juga penyajian informasi melalui platform yang lebih dialogis gitu ya Bu. Tapi mungkin untuk untuk membangkitkan antusiasme gitu Bu, untuk membangkitkan dengan informasi yang lebih positif atau encouraging gitu Bu, masih dianggap perlu nggak? Saya rasa kalau gitu ya? untuk tujuannya untuk itu silakan saja, itu inisiatif baik ya menurut saya ya, untuk paling tidak meningkatkan kesadaran, raising awareness. Karena sekarang ini kan menurut saya tadi problemnya bukanlah di skepticism, mereka tidak skeptis, hanya saja mereka tidak aware. Terus kalaupun ada yang aware, mereka tidak tahu how deep atau how seberapa jauh gitu ya, how far ini udah dilakukan. Kalau itu mau dilakukan untuk menjembatani itu, saya rasa baik sekali gitu ya. Tapi tetap perlu dibuka satu room lagi untuk dialog supaya pemahamannya tidak setengah-setengah. Ya. Dan dialog ini apakah sudah dilakukan dengan baik Bu oleh Kemendak atau pihak-pihak terkait yang lain yang bisa kita bilang sebagai government gitu Bu? Itu yang belum ada ya. Mungkin yang bisa kita advokasikan lebih banyak itu gitu Bu? Iya, karena pelaku usaha kan banyak sekali ya. Kalau kita misalnya menyasar jasa konstruksi saja, itu kan kita ngomongin dari yang mana? General kontraktor kah? Engineer kah? Gitu. Yang mana kita bicara gitu ya. Jadi agak sulit memang. Dan semua juga diambil sama Kemendak juga pingsan sih ya Bu, nggak akan sanggup gitu ya. Oh, betul. Jadi saran Ibu nih jika nanti terbentuk sebuah, nggak tahu ini menghayal ya, sebuah koalisi atau advokasi yang sempurna gitu ya, sebetulnya siapa-siapa saja sih stakeholder yang bisa diajak untuk menjadi think tank gitu Bu. Karena kan dari tadi yang kita bicarakan nih kurang sekali substansi, intelijen dan lain-lain, dan kayaknya nggak mungkin itu semua dilakukan oleh Kemendak gitu. Selain misalnya pihak-pihak seperti Ibu dari ISD gitu, ada siapa-siapa lagi sih? Apakah ada organisasi lembaga serupa atau misalnya memang asosiasi bisnis gitu Bu yang sangat potensial yang bisa kita lebih majukan perannya? Asosiasi bisnis sudah pasti, dan Kemendak sudah melakukan itu ya. Asosiasi akademisi biasanya mereka mengundang, Chamber of Commerce juga mereka undang. Yang missing adalah menurut saya itu tadi ARDAP dari perwakilan negara yang dituju, itu aja yang tidak. Oke Bu. Ya, Kemendak sudah melakukan banyak hal, tapi mungkin dari sisi konsistensi sudah oke nggak Bu? Apa yang missing nih Bu? Semua kayaknya sudah cukup banyak dilakukan gitu ya. Selain si intelijen tadi, apa yang praktek-praktek baik yang mesti diteruskan gitu seenggaknya? Yang forum komunikasi dan dialog dan FGD pre-work sebelum perundingan itu menurut saya tetap baik ya, itu tetap bisa dilanjutkan. Lantas kalau mau diamplifikasi melalui media sosial media atau digital atau website atau yang lainnya silahkan saja. Kalau menurut saya itu bisa dieksplor ya. Oke. Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Saya tadi udah sempat nanya belum ya Bu mengenai narasi. Kalau kita mau memperbaiki narasi apa yang kira-kira menurut Ibu tuh paling pas untuk teman-teman pelaku usaha jasa yang harusnya itu yang dipromot oleh pemerintah dan itu pula yang dipromot pemerintah ke dalam dan keluar juga ke negara lawan, ke negara mitra. Terkait hebatnya jasa kita gitu ya. Ini saya masih mungkin agak general nanyanya, tapi what sort of mungkin meningkatkan presence Indonesia di tingkat global ya, terutama dengan adanya sekarang kan jasa juga sudah masuk digital ya. Jadi sekarang services itu semuanya sudah di-delivered via digitally delivered services. Ini mungkin yang harusnya kita bisa berpartisipasi di dalam
rantai pasok global. Jadi kalau misalnya narasi mau dibangun apa, mungkin bisa ini aja bahwa sekarang commercial international presence gitu ya, itu makin dimudahkan dengan adanya FTA atau SEPA. Jadi Kemendak menjadi jalur untuk pelaku usaha meningkatkan international presence. Gitu, tanpa harus misalnya satu memiliki gudang di luar negeri, karena sekarang kan gudang bisa dari mana saja ya, tidak harus ada tanpa harus memiliki presence, karena dengan digitally delivered services itu juga dimungkinkan. Jadi mungkin itu bisa diangkat sebagai narasi. Terima kasih Bu, udah saya catat, ini insightful sekali. Ada lagi Mbak Asti? Sambil kita lihat checklist kita. Apalagi Bu, kegemasan lainnya yang bisa disampaikan? 5 menit terakhir Bu. Ya, 5 menit terakhir saya nanya kayaknya ya, boleh ya. Boleh. Tujuannya untuk apa dan hasil studinya untuk diberikan kepada siapa saja? Ya, ini membangun Stratkom Bu, rancangan Stratkom yang cukup mudah-mudahan cukup general untuk diaplikasikan di konteks FTA apapun. Jadi misalnya yang kami bayangkan ya, kami akan membantu Kemendak untuk setiap fase itu bagaimana sih Anda bisa berkomunikasi kepada beneficiaries atau stakeholders yang sedang bergaul di fase tersebut. Kapan misalnya harus media outreach keluar misalnya. Kapan harus punya forum dengan pelaku usaha A, B, C misalnya. Itu yang kurang lebih kami bayangkan berdasarkan masukan-masukan dari interview selama ini. Kami nanti akan ada konsultasi publik Bu Devi. Jadi setelah kami bikinkan draftnya, mungkin akan ada lagi obrol-obrol kayak gini, mungkin mengundang beberapa perwakilan dari organisasi institusi yang sudah kami wawancarai untuk kita tes ulang. Inilah yang boleh tahu kami ada terima berapa? dan itu. Apanya Bu? Yang sudah diwawancarai? Ada berapa yang sudah diwawancarai atau dalam list untuk diwawancarai? 13 lembaga saja. 13 lembaga saja. Jadi termasuk 13. Kadin, iya, termasuk 13 Kadin, termasuk itu 13 lembaga. Ibu nge-freeze. Jadi lembaganya itu asosiasi saja atau? Iya. Jadi kementerian tentunya Kemendak, Perindustrian, KKP, kemudian Pertanian, kemudian Bea Cukai baru saja kemarin pekan lalu, kemudian Kadin tentunya, kami sedang menunggu Apindo, kemudian teman-teman yang kita sebutnya diffuse linkage ya, yang kategori independen itu karena ISD kemarin kita kategorikan sebagai asosiasi usaha, jadi kita juga temuin CSIS, kemudian FTA Centers, kemudian juga ada perwakilan dari redaksi perdagangan Jakarta Post rencananya. Kemarin kami sempat approach Kompas, tapi kayaknya kok lama banget, sampai tenggat waktu belum memberikan jawaban, jadi kami switch ke Jakarta Post untuk tahu bagaimana mereka biasa memotret atau melihat mengcover produk-produk ini dan apa usulan mereka. Nah, jadi dari sama kami ada kesempatan nanti untuk mewawancarai teman-teman pelaku di EU Vietnam CEPA. Jadi Indonesia EU belum selesai, tapi EU Vietnam sudah duluan Bu. Nah, kita mau mendengarkan dari mereka. Mungkin juga mereka tidak best practice juga, tapi paling tidak kelemahan, kekurangan, kebaikannya itu kami coba pelajari. Kalau secara kasat mata kami perhatikan kedua kubu, kedua negara itu aktif banget di Instagram. Setidaknya jadi berita, cerita, tips-tips katalog sederhana itu mereka hasilkan Bu, dan itu menurut kami lumayan banget sih, dan mereka kompak naikinnya. Jadi channel-channel Vietnamnya naik, channel-channel Eropanya naik. Nah, kayak gitu aja kan kalau bisa kita perbaiki udah membuat perubahan ya Bu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ini purpose kami. Nanti liburan Lebaran ini sebenarnya tugas kami adalah sekarang kita sudah tahap transcripting dari hasil wawancara. Kami liburan Lebaran ini memetakan isu-isu, lalu kami mulai menyusun temuan dan drafting usulan komunikasi programnya. Lalu akan ada konsultasi publik Bu. Jadi nanti mungkin entah bulan depan lah ya, bulan-bulan depan ini mungkin kami akan mengundang lagi untuk mendengarkan apa yang udah kami buat nih benar apa enggak ya gitu berdasarkan hasil interview ini. Baru setelahnya ini nanti yang pakai Kemendak Bu. Jadi majikan Direktorat Perundingan Internasional. Perundingan Perdagangan Internasional PPI dan sama ada Foreign Trade juga. Gitu. Nah ini, jadi majikan kami adalah mereka.
Gitu, Bu Devi. Baik, kalau